Hey everyone, selamat datang di channelku. Kali ini kita akan membahas kasus pembunuhan yang terjadi pada Anita Kobe, yang merupakan pemenang kontes kecantikan asal Australia. Anita Lorraine Kobe lahir pada tanggal 2 November 1959. Ayahnya bernama Gary Bernard Lynch dan ibunya Grace Becky Lynch di Sydney di Australia. Ayahnya Gary adalah seorang seniman grafis untuk Royal Australian Air Force dan ibunya Grace adalah seorang perawat. Anita mengikuti jejak ibunya sebagai seorang perawat. Namun sebelumnya Anita menyukai hal lain, yaitu kontes kecantikan. Di usia remaja, Anita banyak berpartisipasi dalam kontes kecantikan. Bahkan pada bulan November tahun 1979, Anita memenangkan kontes Miss Western Suburbs. Dia adalah wanita muda yang menakjubkan, yang dengan mudah memiliki karir di dunia modeling jika dia mau. Tapi dia memiliki keinginan yang lebih besar untuk membantu orang lain. Dia memutuskan untuk mendapatkan gelar perawatnya di Rumah Sakit Sydney, yaitu sebuah rumah sakit yang terletak di Macquarie Street, yang berpusat di kawasan bisnis Sydney dan rumah sakit tertua di seluruh Australia. Tepat pada tahun 1788, ketika dia belajar untuk gelar keperawatannya di rumah sakit Sydney, Anita bertemu dengan seorang pria yang bernama John Kobe. John berusia 3 tahun lebih tua darinya. Dia sangat tampan dan juga sangat menawan. Suatu hari mereka bertemu di sebuah koridor. Mereka mulai berbincang dan juga John berpikir mungkin saja dia memiliki kesempatan dengan wanita berambut coklat yang sangat cantik ini. Lalu mereka pergi ke sebuah restoran, mereka makan bersama, mulai berbincang, dan mereka merasa benar-benar sangat cocok. Tidak butuh waktu lama, lalu mereka memutuskan untuk menikah, tepat pada tanggal 27 Maret tahun 1982. Kehidupan pernikahan mereka sangat baik dan harmonis. Tidak lama setelah pernikahan, Anita hamil dan tentu saja dia dan John sangat bahagia. Mereka sangat bersemangat menyambut kelahiran sang bayi. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena Anita mengalami keguguran, hingga membuatnya merasa sangat down, sangat sedih, dan membuat berdampak buruk bagi hubungan mereka. Menurut mereka, akan lebih baik jika mereka berpisah untuk jangka waktu tertentu. Menurut John, mereka tidak akan benar-benar berpisah karena mereka tetap saling mencintai. Februari tahun 1986, mereka telah berpisah selama 6 minggu. Anita memilih tinggal dengan orang tuanya di Blacktown di New South Wales. Saudara Anita bernama Catherine mengatakan bahwa selama ini Anita ingin benar-benar fokus melakukan hal-hal yang membuat dia senang, yang membuat lebih banyak kebahagiaan dalam hidupnya. Dia mulai mengambil kelas bahasa Spanyol yang selalu ingin dia pelajari, mengambil kelas seni karena dia merupakan seorang seniman yang sangat luar biasa, dan dia masih ingin banyak belajar. Anita juga mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi Tasmania Hobart, tapi semuanya tidak bisa dilakukan lagi. Dia tidak bisa mewujudkannya karena dia sudah meninggal. Seminggu sebelum Anita meninggal, Anita dan John sempat liburan singkat ke pantai. Liburan ini memang mereka fokuskan untuk membangun kembali hubungan asmara mereka. Bagaimana mereka awalnya jatuh cinta. Dan ini merupakan perjalanan yang sangat luar biasa untuk mereka. Pada tanggal 2 Februari 1986, Anita pulang bekerja dari rumah sakit Sydney sekitar jam 3 sore. Namun dia tidak langsung pulang ke rumah. Dia pergi dengan teman-temannya ke sebuah tempat bernama Redfern yang tidak jauh dari rumah sakit Sydney. Dia menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Malam telah tiba. Anita pulang dan temannya Lynn mengantarnya ke sebuah stasiun kereta terdekat. Sekitar pukul 9 malam, Anita naik kereta di stasiun yang tidak jauh dari area Redfern. Dia keluar dari stasiun di Blacktown sekitar jam 10 malam.
Dia turun dari kereta dan berjalan menuju telepon umum. Seperti yang dia lakukan setiap hari, ketika Anita pulang bekerja, dia akan menelpon ayahnya untuk menjemputnya dengan menggunakan telepon umum. Anita menyadari bahwa telepon umum di sana sedang mengalami kerusakan. Ketika dia tidak bisa menghubungi ayahnya, dia pergi ke pusat layanan taksi, tapi ternyata tidak ada taksi di sana. Jadi dia memutuskan untuk berjalan pulang. Anita sedang berjalan sendirian di sepanjang jalan Newton, Blacktown, lalu sebuah mobil tiba-tiba berhenti. Dua pria keluar menyeret Anita ke dalam mobil. Ketika Anita berjalan sendirian di sepanjang jalan Newton, Blacktown, sebuah mobil tiba-tiba saja berhenti. Dua pria keluar dan menyeret Anita ke dalam mobil. Seorang ibu dan anak laki-laki berusia 13 tahun beserta saudara perempuannya mendengar suara teriakan. Lalu mereka bergegas pergi keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi di seberang jalan. Mereka melihat seorang wanita diseret ke dalam mobil Holden Kingswood putih sambil menendang dan berteriak. Tanpa berpikir panjang, anak laki-laki itu berlari mengejarnya, tapi dia tidak berhasil. Dia kembali ke dalam rumah dan menelpon polisi, melaporkan kepada polisi apa yang telah dilihat olehnya, ibu dan saudara perempuannya. Beberapa saat kemudian, anak laki-laki itu memberitahukan apa yang dia lihat kepada tetangganya yang kebetulan ada di sana dengan pacarnya. Lalu pacarnya keluar, tetangganya pergi mencari di sekitar untuk melihat apakah ada kendaraan yang membawa wanita secara paksa. Tetangga itu mengemudi di jalan Ring Road yang sekarang disebut Peterbrook. Dia memang melihat ada mobil terparkir yang modelnya sama dengan yang dicarinya. Dia mulai menyalakan senter, menyinari di sekitar lapangan kecil yang biasanya digunakan untuk meletakkan kuda atau menyimpan kuda. Tapi dia tidak menemukan apa-apa. Mungkin itu model kendaraan yang salah, jadi dia memutuskan untuk kembali. Malam itu orang tua Anita tidak merasa khawatir ketika Anita tidak menelpon untuk dijemput dari stasiun. Mereka hanya berpikir bahwa Anita menginap di rumah salah satu temannya. Keesokan paginya ketika mereka bangun, yang terjadi adalah sebuah mimpi buruk. Orang tua mereka mendapat kabar kalau Anita tidak bekerja, dan mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Anita adalah orang yang sangat baik, ambisius, dia juga sangat bertanggung jawab. Dia tidak pernah membuat orang tuanya merasa khawatir. Dia juga bukan orang yang meninggalkan pekerjaannya tanpa alasan. Orang tua Anita menelpon saudara Anita yang bernama Catherine, yang berusia 20 tahun pada saat itu, untuk menanyakan apakah dia mendapatkan kabar mengenai Anita. Tapi dia tidak mendapatkan kabar apapun dari Anita. Pada tanggal 4 Februari, di lapangan kecil yang sama yang didatangi tetangga itu, seorang petani mendengar sapinya bergerak kebingungan. Dia pergi melihatnya. Saat itulah dia menemukan mayat yang ternyata Anita Colby. Tubuh Anita penuh dengan darah dan dalam kondisi telanjang. Tubuh Anita dengan cepat dapat diidentifikasi berkat cincin kawin yang unik yang bergaya Rusia. Sang ayah mengidentifikasi tubuhnya. Dia terkejut hingga jatuh berlutut. Dia menyadari bahwa putrinya telah dipukuli secara seksual. Menurut laporan pemeriksaan medis, tubuhnya memiliki memar di kepala, payudara, wajah, pangkal paha, bahu, dan kakinya. Dia juga memiliki bekas pukulan yang cukup kuat di sekitar mata sebelah kanan. Tangan dan jarinya juga memiliki banyak luka. Jari-jarinya juga hampir putus. Anita meninggal karena luka tusukan yang di tenggorokannya yang sangat dalam. Pembunuhan yang sangat tragis ini membuat publik sangat marah. Kasus pembunuhan ini diberitakan sebagai kejahatan paling keji di New South Wales. Pemerintah memutuskan memberikan hadiah sebesar $50.000 untuk siapa saja yang bisa memberikan informasi apapun yang membantu penangkapan pembunuh Anita. John Colby sebagai orang terdekat Anita sempat dicurigai terlibat dalam kasus kematian Anita. Namun John mengatakan kepada polisi bahwa dia juga merasa hancur dengan kematian Anita.
Dia juga mengatakan bahwa dia dan Anita berusaha menyelesaikan permasalahan mereka. Polisi akhirnya mencoret daftar namanya dari tersangka. John merasa sangat sedih. Dia tidak ingin hidup tanpa Anita. Dia bahkan mulai menggunakan narkoba. Kasus kematian Anita ditangani oleh Sersan Ian Kennedy. Dia adalah seorang detektif yang sangat dihormati pada saat itu. Polisi akhirnya melakukan adegan pada malam terakhir Anita. Debbie Wallace memiliki ide berdandan seperti Anita, mengenakan pakaian yang sama. Dia juga menaiki kereta dari stasiun pusat ke stasiun Blacktown, dengan harapan akan ada yang mengingat Anita. Dia juga menanyai beberapa penumpang lain, apakah ada yang melihat Anita pada malam itu. Upaya yang mereka lakukan tidak mendapatkan banyak petunjuk. Gary Raymond sebagai inspektur kepala polisi mengatakan, setiap hari orang-orang menelepon untuk bertanya, kenapa tidak menangkap pembunuhnya. Semua orang ketakutan. Mereka takut mereka akan menjadi korban selanjutnya. Para pria akan pergi menjemput istri, pacar, anak, dan saudara perempuan mereka di tempat kerja mereka. Blacktown sekarang tidak pernah sepi di jalanan. Polisi menerima informasi tentang mobil curian HT Holden Kingswood putih. Polisi mulai mencari 5 orang yang bertanggung jawab atas pencurian mobil tersebut. Kelima pria itu memiliki riwayat kekerasan. Mereka bernama John Raymond Travers, Michael Murdoch, dan 3 bersaudara Murphy, yaitu Michael Murphy, Leslie Murphy, dan Gary Murphy. Mereka digambarkan bukan siapa-siapa. Mereka hanya penjahat kecil yang tinggal di Sydney. Namun mereka adalah kelompok yang paling dibenci di Australia. Pada tanggal 21 Februari, John Travers, Michael Murdoch, dan Leslie Murphy sedang berada di rumah paman Travers ketika polisi datang menangkap mereka. Mereka dituduh telah melakukan pencurian mobil. Tapi John Travers memberikan jawaban yang bertentangan ketika ditanyai tentang pembunuhan Anita. Jadi polisi memutuskan untuk menahannya lebih lama untuk diinterogasi lebih lanjut. Di dalam tahanan, John Travers menginginkan sebuah rokok. Jadi dia meminta kepada seorang polisi untuk mengizinkan seorang teman memberikan rokok kepadanya. Polisi menyetujuinya, lalu John memberikan nomor telepon temannya. Temannya ini sebenarnya bibinya John Travers. Dia tidak mau identitasnya diungkapkan. Wanita itu takut dengan John, namun polisi meyakinkannya untuk dapat membantu menyelidiki kasus pembunuhan Anita. Polisi diam-diam memasang mikrofon pada bibi John, lalu bibinya menghampirinya dan memberikan rokok kepadanya. Tidak membutuhkan waktu lama, John memberikan pengakuan kepada bibinya. Pengakuan tersebut sudah terekam dan menjadi bahan bukti untuk menangkap mereka berlima, yaitu John Raymond Travers, Michael Murdoch, Michael Murphy, Gary Murphy, dan juga Leslie Murphy. Wajah mereka sudah terpampang di surat kabar dan sudah disiarkan di kantor berita. Tidak lama polisi sudah menerima informasi mengenai kedua buronan itu. Mereka bersembunyi di sebuah flat di Glenfield. Polisi membutuhkan waktu selama 3 minggu untuk melacak dan menangkap orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Anita. Jadi, siapakah kelima pria itu? John Raymond Travers, yang merupakan ketua kelompok. Pada saat itu dia berusia 19 tahun. Dia anak tertua dari 8 bersaudara. Dia seorang pecandu alkohol, suka berbuat onar, sulit diatur. Dia dan adik-adiknya dirawat di panti asuhan di saat kondisinya memburuk. Dia sering mencuri makanan. Menurut polisi, dia adalah psikopat. Dia juga besar dan hidup miskin di Blacktown. Yang kedua ada Michael Murdoch yang berusia 18 tahun. Dia digambarkan sebagai teman John dalam melakukan kejahatan. Dia tumbuh dalam fasilitas remaja, di mana di dalam fasilitas ini dia mengalami pelecehan seksual.
Yang ketiga ada Michael Murphy, anak sulung dari 9 bersaudara yang pada saat itu berusia 33 tahun. Di usia 12 tahun dia tinggal bersama neneknya. Dia juga memiliki masalah yang sama dengan yang lainnya. Yang keempat ada Gary Murphy yang berusia 28 tahun. Dia memiliki temperamen yang buruk. Sebelum penangkapannya, dia sudah banyak dituduh melakukan pencurian. Yang kelima ada Leslie Murphy, berusia 22 tahun pada saat penangkapan, dan dia digambarkan sebagai orang yang memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia juga telah didakwa telah melakukan pencurian. Sidang pembunuhan dimulai pada tanggal 16 Maret tahun 1987. Selama persidangan, ada banyak pengunjuk rasa di luar pengadilan. Mereka meminta kelima orang itu dijatuhi hukuman mati. Sebenarnya tidak ada bukti atau DNA yang menyatakan kelima orang itu telah menghabisi nyawa Anita Kobi. Jadi semua didasarkan hanya pada pengakuan. Pada sidang pertama, mereka mengaku tidak bersalah. Tetapi pada detik terakhir, John Raymond mengaku bersalah. Juri membuat keputusan berdasarkan pengakuan mereka berempat. Pada saat diinterogasi, Michael Murdoch dan Murphy bersaudara berusaha menyelamatkan kejahatan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka ada di sana, tapi John adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Anita. Dia memiliki pisau dan dia bertindak sendiri untuk menghilangkan jejaknya. Saat berada di pengadilan, keempat pria itu mencibir, tertawa, dan mereka terlihat tidak memiliki rasa penyesalan. Ternyata pada malam pembunuhan Anita, tetangga John Travers, seorang wanita yang bernama Maxine Granny Smith, telah mencium bau terbakar. Dia telah melihat api menyala di belakang rumah John. Mereka berlima berdiri mengelilingi api sambil minum bir dan berbicara sangat keras. Beberapa pria mengatakan bahwa pakaian dan barang Anita telah dibakar dengan insinerator milik John. Tepat pada tanggal 10 Juni tahun 1987, keputusan akhir dikeluarkan oleh pengadilan. Mereka dinyatakan bersalah dan menerima hukuman penjara seumur hidup. Namun ada sebuah kutipan dari hukuman mereka, yaitu hidup di penjara dengan kerja paksa yang sangat intens. Terhadap putusan Hakim Alan Maxwell, memberikan kutipan kalimat di atas kalimat seumur hidup, yaitu 16 tahun untuk penculikan, 17 tahun untuk merampok, dan 12 tahun untuk merugikan individu dengan kekerasan seksual, dan 5 tahun karena pencurian kendaraan bermotor. Persidangan ini berlangsung selama 54 hari. Hasil persidangan membuat banyak orang merasa lega, terutama keluarga Anita. Para pembunuh Anita memang sudah menerima hukuman, tapi mereka juga sudah kehilangan Anita. Di sebuah wawancara dengan The Daily Telegraph, Catherine mengatakan bahwa dia berharap dia tidak akan pernah melihat hari di mana kelima pria itu dibebaskan. Terkadang saya bertanya-tanya, apakah hidup saya akan seperti ini? Jika saya memiliki saudara perempuan saya di sini, mungkin akan berbeda. Saya membayangkan dia telah memiliki seorang anak dan kami pasti akan berbagi waktu bersama dan melakukan sesuatu bersama-sama. Karena Catherine, sebuah taman di Jalan Sullivan di Blacktown, diberi nama Anita Kobi Reserve sebagai pengingat nama Anita Kobi. Gary Lynch dan juga Grace Lynch mendirikan sebuah kelompok yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada keluarga korban pembunuhan. Di usia 80 tahun, Gary meninggal dunia tepat pada tahun 2008. Grace meninggal dunia karena kanker paru-paru pada usia 88 tahun, tepat pada tahun 2013. Tepat pada tanggal 21 Februari 2019, Michael Murphy meninggal karena kanker stadium akhir. Dia satu-satunya dari antara mereka berlima yang sudah meninggal dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah mereka berlima pantas untuk dijatuhi hukuman penjara seumur hidup? Atau apakah mereka seharusnya
mendapat hukuman mati? Tuliskan opini kalian di bawah ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.